Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bulan Ramadan telah datang menemui kita. Dan berbahagialah kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan Ramadan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh diberkahi. Karena diberkahi itulah maka umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, pasti semuanya senang. Pasti semuanya bahagia karena bisa bertemu dan berinteraksi dengan bulan Ramadan yang penuh diberkahi ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Aktivitas kaum muslimin selama di bulan Ramadan itu kalau kita kategorisasikan, ada aktivitas Ramadan yang masuk kategori syariat dan ada aktivitas Ramadan kaum muslimin yang hanya tradisi saja. Dan tradisi ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan syariat. Yang pertama, ada beberapa aktivitas Ramadan yang biasa dilakukan oleh kita kaum muslimin dan itu ada dasar syariatnya. Yang pertama adalah as-sahur, makan dan minum pada waktu sahur. Sahur kebiasaan pada bulan Ramadan, tradisi pada bulan Ramadan yang bernilai syariat. Kenapa bernilai syariat? Karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu adalah kebiasaan dalam bulan Ramadan dan itu bernilai syariat. Tetapi dalam kenyataannya ada praktek yang tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika sahur. Misalkan di sebagian tempat, di sebagian daerah ada kebiasaan suka membangunkan orang-orang yang sahur pada jam 1 atau pada jam 2 tengah malam. Padahal yang dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih, sahur itu sebaiknya diakhirkan. Jadi kalau sudah bangun jam 1, bangun jam 2, hiji ngagandengan orang yang sedang tidur. Yang kedua, kalaupun kaum muslimin itu bangun lalu sahur, maka makan sahurnya sebetulnya menyalahi atau tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena yang disyariatkan adalah la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahura. Jadi umatku akan senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Tetapi yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur ini bukan berarti 5 menit sebelum adzan subuh atau 10 menit sebelum adzan subuh baru sahur. Tentu ada waktu yang cukup, tapi waktu yang cukup itu lebih baik diakhirkan. Katakanlah setengah 4 atau jam 4 kita memulai melaksanakan ibadah makan sahur. Kebiasaan aktivitas yang kedua yang dilakukan oleh kaum muslimin dan ini bagian dari syariat adalah berbuka puasa. Jadi berbuka saum adalah syariat yang diperintahkan oleh agama kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu sahura. Jadi umatku akan senantiasa ada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ketika berbuka ada juga pelanggaran syariatnya atau ada pelaksanaan berbuka yang tidak sesuai dengan syariat. Misalkan, sebagian kita atau sebagian umat Islam ketika hendak berbuka puasa, mereka menumpuk-numpuk makanan. Sagala diaya-ayakeun, sagala disiapkeun. Kolakna aya, sirokna aya, goyobodna aya, segala-galana diaya-ayakeun. Padahal ketika berbuka tentu tidak semua makanan itu bisa dimakan dengan baik. Itulah
yang dilarang dalam agama. Karena itu termasuk kategori tabzir atau termasuk kategori isyraf. Innal mubazzirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan harta, mereka adalah saudara-saudaranya setan. La tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Aktivitas Ramadan yang ketiga, yang ini adalah bagian dari syariat, adalah melaksanakan sholat taraweh setelah kita melaksanakan sholat isya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat taraweh di masjid 2 atau 3 malam saja secara berjamaah. Tetapi kemudian pada malam ketiga atau malam keempat, kata Aisyah, ketika orang-orang sudah berkumpul di masjid, Rasulullah tidak melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid karena dikhawatirkan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Nah, yang jadi masalah adalah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat taraweh di masjidnya hanya malam pertama, malam kedua, atau malam ketiga, di kita juga rata-rata sama. Salat taraweh itu hanya penuh pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga saja. Minggu kedua sudah kararosong. Bedanya adalah jika Nabi malam ketiga, malam keempat tidak salat taraweh berjamaah di masjid itu, karena kembali melaksanakan sholat tahajud sebelum subuh dan khawatir itu dianggap sebagai wajib. Kalau umat Islam semangatnya hanya hari pertama, kedua, atau seminggu saja. Minggu kedua dan seterusnya semangatnya hilang. Nah, inilah sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, aktivitas Ramadan yang banyak dilakukan oleh umat Islam dan menjadi bagian dari syariat adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan disyariatkan. Karena dalam hadis Bukhari dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma fi Ramadana hina yalqahu Jibrilu. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin yudarisuhul Qur'ana. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu memuncak pada saat bulan Ramadan, dan pada saat bulan Ramadan itulah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril pada setiap malam Ramadan, yudarisuhul Qur'ana. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW mudarosah Al-Quran. Mudarosah Al-Quran artinya malaikat Jibril mengecek hafalan Nabi SAW, kemudian mengecek pemahaman Nabi tentang isi Al-Quran. Nah, di kita bulan Ramadan disebut bulan Syahrul Quran. Orang-orang berbondong-bondong membaca Al-Quran. Tapi tidak semuanya masuk kategori mudarosatul Quran. Ada yang membaca Quran hanya mengejar hataman Quran saja. 1 hari 1 kali hataman Quran, atau 1 bulan berkali-kali hataman Quran, tanpa memperhatikan isi Al-Quran, tanpa memperhatikan tartil bacaan Al-Quran. Tentu ini tidak seperti yang diinginkan dalam syariat. Kemudian selanjutnya aktivitas Ramadan yang menjadi bagian dari syariat adalah bersedekah. Bersedekah atau sedekah adalah sesuatu yang diajarkan terutama pada bulan Ramadan. Karena tadi kana ajwaduhu ma fi Ramadan. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Nah, yang jadi masalah adalah di kita banyak orang yang semangat bersedekah pada bulan Ramadan, tapi mereka lupa dengan kewajiban zakatnya. Seolah-olah lebih utama sedekah daripada zakatnya. Tentu ini adalah pelanggaran terhadap syariat. Dan yang keenam, aktivitas Ramadan yang dikategorikan syariat adalah iktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf yang dilakukan Nabi siang dan malam, maknanya adalah berkontemplasi, meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi apa yang terjadi dengan iktikaf hari ini? Banyak orang-orang kota beriktikaf, anak-anak muda beriktikaf. Mereka datang ke masjid betul 10 hari pada bulan Ramadan.
tapi mereka membawa semua peralatan aktivitas mereka. Mereka membawa laptop, mereka membawa kasur, mereka membawa kartu gapleh kadang-kadang. Jadi aktivitas iktikaf yang dilakukan banyak orang hari ini adalah hanya memindahkan aktivitas keseharian mereka di masjid. Catur di masjid, main game di masjid, bisnis di masjid. Padahal iktikaf yang diajarkan oleh Rasulullah adalah benar-benar berkontemplasi, menghilangkan, memutuskan urusan duniawi semata-mata dalam rangka mengharap ridho Allah Ta'ala. Ihwatal iman rahimakumullah. Selain aktivitas yang jelas-jelas bernilai syariat, ada juga aktivitas yang tidak ada nilai syariatnya tapi biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam. Misalkan, sebagian kita pada saat bulan Ramadan terbiasa dengan tidur di siang hari. Bangun sahur, setelah sahur makan. Setelah makan sahur kemudian tidur. Kemudian nanti tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi sampai berbuka puasa. Kata mereka ini adalah ibadah. Benar, ada hadis yang mengatakan naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah. Tapi para ahli hadis mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu, hadis ini adalah hadis matruk, hadis ini adalah hadis munkar. 3 kategori hadis do'if syadid. Do'if yang sama sekali do'if dan tidak bisa sama sekali diamalkan. Boleh kita tidur siang pada bulan Ramadan, dan Rasulullah mengajarkan apa yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu dari kata qalil. Jadi tidur siang yang sejenak saja, sebentar saja. Setelah itu kita beraktivitas sebagaimana yang lain. Ada juga aktivitas sebagian kaum muslimin pada bulan Ramadan yang jelas-jelas bukan syariat. Misalkan nyenget pepetasan, nongkrong ngabuburit sambil melakukan maksiat, atau berbuka puasa di kalangan pemuda-pemudi, remaja-remaji, dan berbuka puasa itu justru meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya, meninggalkan taraweh. Bahkan banyak muda-mudi yang melaksanakan buka bersama, padahal siang harinya mereka tidak puasa, bahkan buka bersamanya diakhiri dengan karaokean, dangdutan, dan seterusnya. Tentu ini beberapa hal yang perlu kita kaji kembali, perlu kita pelajari kembali, perlu kita introspeksi mana aktivitas Ramadan yang bernilai syariat dan bernilai ibadah dan tentu harus kita serius dilaksanakan, dan mana aktivitas Ramadan yang sama sekali bukan bagian dari syariat ibadah dan tentu harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan maghfirahnya kepada kita dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.